Pembelajaran merupakan serangkaian proses belajar mengajar yang diorientasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran itu sendiri merupakan suatu target yang harus dicapai dalam setiap proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai, maka seorang guru harus melaksanakan kegiatan evaluasi. Evaluasi yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan berdasarkan penilaian yang ditinjau dari berbagai sudut pandang pendidik, merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun secara umum, penilaian sendiri memiliki makna sebagai upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan oleh pendidik telah tercapai. Dengan kata lain, penilaian memiliki fungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar dari peserta didiknya. Proses adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran atau pengalaman belajar. Adapun pengertian penilaian menurut Sudrajat, penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Dengan kata lain, penilaian di sini adalah penerapan berbagai cara, baik dengan menggunakan tes maupun non-tes seperti halnya pengamatan, aspek penampilan, dan sebagainya, yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa maupun sejauh mana kemajuan belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya mengenai konsep penilaian dalam suatu proses pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ervan Effendi akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Jadi penilaian yang baik itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian sehingga terdapat aturan yang jelas dan memudahkan melakukan pengembangan penilaian. Secara umum, penilaian pembelajaran itu dibagi 4. Yang pertama yaitu adalah keeping track. Maksudnya adalah penilaian harus mampu menelusuri ataupun melacak kemajuan peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu checking up. Maksudnya adalah menelusuri ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi segala bentuk kesalahan yang terjadi sehingga dapat menyebabkan kelemahan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah capaian kompetensi itu sudah dicapai atau masih belum. Ya, sekian, terima kasih. Akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam penilaian. Yang pertama ada objektif, yaitu guru harus bertindak adil. Dan yang kedua ada jelas, yaitu guru harus memahami prosedur penilaian secara jelas. Ada pula yang nomor 3 yaitu seksama, di mana guru harus menyiapkan seluruh komponen secara cermat. Yang keempat ada representatif, yaitu guru mampu melakukan penilaian secara menyeluruh. Nomor 5 ada terbuka, yaitu guru harus selalu menginformasikan prosedur penilaian secara lengkap kepada siswa. Nomor 6 berkesinambungan, yaitu memperoleh pemahaman yang memadai tentang kemajuan belajar siswa. Diperlakukan adanya suatu program penilaian yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada bermakna, yaitu penilaian harus bermakna bagi siswanya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya menjelaskan tentang aspek penilaian pembelajaran, di mana aspek penilaian pembelajaran di sini secara garis besarnya dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotoris. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ranah kognitif, yang mana ranah kognitif ini merupakan ranah yang mencakup tentang kegiatan mental atau otak. Nah, ranah kognitif di sini dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan, yang mana pengetahuan di sini merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk
mengenali, mengingat, ataupun mengetahui adanya konsep, fakta, maupun ide tanpa harus mengerti ataupun dapat menggunakannya. Yang kedua yaitu pemahaman, yang mana pemahaman di sini merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru. Yang ketiga yaitu pemahaman dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pemahaman terjemahan, yang kedua pemahaman penafsiran, dan yang ketiga yaitu pemahaman ekstrapolasi. Yang keempat yaitu penerapan, yang mana penerapan di sini merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara maupun metode. Aplikasi di sini merupakan proses berpikir lebih tinggi daripada pemahaman. Yang kelima yaitu analisis, yang mana analisis ini merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu. Di sini saya kebagian tugas untuk menjelaskan terkait aspek penilaian suatu pembelajaran. Itu sudah dijelaskan oleh pemateri sebelum saya, Mbak Nurlaili. Dan di sini saya akan langsung bahas ataupun menjelaskan sedikit tentang aspek penilaian afektif juga psikomotorik. Yang pertama yaitu afektif. Apa itu aspek penilaian afektif? Yaitu aspek penilaian yang mana lingkup penilaiannya itu ada pada sikap dan nilai. Artinya pendidik itu menilai peserta didik dari segi sikap. Dan juga pada aspek ini ada beberapa kategori yang juga harus kita ketahui. Yang pertama yaitu penerimaan, kemudian yang kedua yaitu stimulus, dan yang ketiga jawaban. Kemudian selanjutnya yaitu ada penilaian, dan yang terakhir yaitu pembentukan pola hidup. Langsung saja yang pertama itu penerimaan. Pada kategori ini guru menilai seberapa mampu kepekaan siswa dalam menerima stimulus. Kemudian yang kedua dari kategori stimulus itu sendiri. Artinya stimulus di sini merupakan segala perkara yang timbulnya dari luar individu, baik itu berupa masalah, situasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu jawaban. Artinya pada kategori di sini guru menilai seberapa mampu siswa dalam memberikan respon terhadap stimulus yang menghampiri siswa tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada penilaian. Artinya guru di sini menilai seberapa mampu siswa dalam memberikan nilai terhadap suatu objek, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu pembentukan pola hidup. Artinya pada kategori di sini guru memberikan nilai terhadap peserta didik itu dari segi bagaimana mereka mampu menghayati nilai-nilai kehidupan ataupun nilai-nilai kesosialan. Yaitu aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik ini merupakan sebuah aspek penilaian yang mana lingkup penilaiannya itu ada pada skill ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seorang murid ataupun peserta didik. Untuk mengetahui hal ini, seyogyanya memang harus aspek kognitif dan afektif itu sudah memang benar-benar ada pada peserta didik, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya kebagian tentang acuan penilaian pembelajaran. Pengelolaan hasil pengukuran dalam evaluasi pembelajaran dilakukan sesuai dengan tujuan pengukuran yang dilaksanakan. Jika penilaian bertujuan untuk membandingkan keberhasilan seseorang peserta didik secara relatif dengan peserta didik lainnya, maka dilakukan penilaian acuan normal. Apabila penilaian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan seorang peserta didik
berdasarkan suatu acuan tertentu, maka dilakukan penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama, nilai acuan norma. Istilah norma menunjukkan kapasitas atau prestasi kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok adalah semua peserta didik yang mengikuti tes tersebut. Jadi pengertian kelompok yang dimaksud dapat berarti sejumlah peserta didik dalam satu kelas. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. Dengan demikian dapat diketahui posisi kemampuan siswa dalam kelompoknya. Untuk itu norma atau kriteria yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi seseorang siswa selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian acuan patokan atau PAP. Menurut Slamet itu, nilai-nilai yang diperoleh peserta didik yaitu dikaitkan dengan tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal itu juga senada dengan menurut Shiren yang menjelaskan tentang PAP memfokuskan pada apa yang mampu dikerjakan peserta didik dan apakah peserta didik tersebut menguasai mata pelajaran. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan atau kompetensi yang seharusnya dicapai. Atau kita bisa mengaitkan dengan apa yang mereka kuasai, bukan dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.